Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh mulai daripada hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah apa yang akan kami baca, yang kami renungkan, dan kami bersama gumulkan itu boleh menjadi satu hal yang terindah, pengalaman terindah kami bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan baca satu bagian daripada firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita dengan yang namanya satu hal yang satu iman itu menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang berjalan secara simetris, bukan menjadi suatu perjalanan iman yang kontroversial. Simetris di sini maksudnya adalah simetris di dalam hal usia kita bertambah, keimanan kita pun juga seharusnya bertambah. Ketika kita mengatakan diri kita, oh saya sudah 30 tahun menjadi orang Kristen, saya sudah 40 tahun menjadi orang Kristen, saya dari kecil Kristen, saat ini usia saya mungkin 50 atau 60 tahun. Saya sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Pertanyaannya adalah ketika kita menjadi Kristen itu tadi, apakah kerohanian kita berjalan secara simetris, berjalan secara seimbang dengan usia yang kita jalani pada saat ini atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, karena banyak kasus terjadi adalah secara usia, secara biologis, banyak orang memiliki usia yang senior, atau dia sudah memiliki, anggaplah 30 tahun atau 40 tahun dia berusia. Tetapi ketika kita pertanyakan atau kita coba renungkan kembali di dalam kehidupan kerohaniannya, ternyata usia kerohaniannya hanya sejenjang SD mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan, semua itu dituntutkan kepada kita. Kita mengatakan saya sudah menjadi Kristen 30 tahun, maka kita akan harus dituntut sebagai satu kehidupan kerohanian dengan usia 30 tahun. Contoh sederhana, kita mengatakan diri kita, saya adalah siswa SD, mungkin gitu ya. Maka kita tidak akan dituntut eh, ekspektasi lebih tinggi daripada siswa SD. Kita akan diajarkan di SD adalah pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Kita mungkin belum diajarkan yang namanya Pitagoras, kita mungkin belum diajarkan yang namanya eh, ilmu akuntansi, buku besar, buku kecil, belum diajarkan bagaimana laba, bagaimana ini dan segala macam. Kita hanya diajarkan sebagaimana apa yang sudah menjadi porsi kita. Lalu kita mengatakan, saya sudah lulus SD, sekarang saya SMP, tapi saya nggak mau belajar. Ternyata di SMP kita harus belajar tentang hukum-hukum matematika yang ada, hukum-hukum biologi ini yang ada, terus
ilmu-ilmu yang lain yang lebih berkembang, tapi kita tidak mau belajar itu, dan kita tetap nyaman dengan zona SD kita, maka kita akan tertinggal dan kita tidak akan pernah yang namanya naik kelas di dalam kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi kembali perenungan dan pertanyaan buat kita semua. Bagaimana pertumbuhan kerohanian? Bagaimana kondisi kerohanianmu saat ini? Apakah kerohanianmu sudah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari bacaan inilah kita bersama merenungkan dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus, dan kita lihat apa yang Paulus saksikan di dalam kehidupannya. Ayat 16 di situ dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah ciri-ciri kedewasaan kerohanian di dalam seseorang itu, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dari masa lalu mereka. Sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Sudut pandang ini menentukan bagaimana mereka hidup, dan akhirnya ketika sudut pandang itu menjadi sudut pandang yang benar, maka mereka juga bisa bersyukur atau tidak bersyukur ketika sudut pandangnya salah. Contoh sederhana, ketika kita mengatakan tentang hal eh, seorang seorang yang ada di satu kelompok datang ke museum gitu ya, datang ke museum, satu kelompok ini ada kelompok orang-orang buta, datang ke museum, dia cuma hanya mendengar apa yang menjadi eh, instruksi dari instrukturnya gitu. Jadi dia cuma mendengarkan, satu saat tiba di satu posisi, yaitu ada fosil mamon di sana. Lalu instrukturnya ini mau mengizinkan si orang-orang buta ini untuk melihat dan meraba, bukan melihat, meraba gitu ya. Ketika posisinya berbeda, maka definisi mamon yang mereka sampaikan pun juga berbeda. Ada yang berdiri di belalai, oh ternyata mamon itu kan mamon mirip-mirip gajah gitu ya, cuman porsi apa secara size dia lebih besar. Di belalai ternyata, wah, mamon itu ternyata mirip kayak ini ya, ular. Ada yang di badan, ada yang di tulang badan gitu. Wah, ternyata lebar ya. Terus ada yang di tulang ekor, ternyata kecil ya, dan segala macam. Ketika sudut pandangnya kita kotakkan atau kita tidak kembangkan sudut pandang kita, maka sudut pandang yang terjadi dan definisi yang kita bisa sampaikan adalah definisi sesuai dengan sudut pandang yang akhirnya bisa menjadikan sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil, atau sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, karena sudut pandangnya. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika sudut pandang itu sangat tepat. Ketika walaupun kita mendapatkan masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan satu tantangan, rintangan, dan juga himpitan di dalam hidup kita. Tetapi ketika sudut pandang kita, kita tetap melihat Tuhan di dalam setiap situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita akan tetap bisa bersyukur walaupun penderitaan itu ada. Ketika Ayub mengalami masalah di dalam hidupnya, ketika keluarganya pergi, ketika satu penyakit datang di dalam kehidupannya, ketika harta kekayaannya hilang, dan ketika Ayub tetap memandang Allah di dalam kehidupannya, dia tetap bisa merasa, aku bersyukur atas semuanya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tetapi lain cerita ketika sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang salah. Ketika kita
diperhadapkan dengan harta kekayaan yang banyak, yang besar, yang luar biasa mungkin gitu ya. Tetapi sudut pandang kita dengan adalah sesuatu hal bagaimana saya harus mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, maka kita akan melihat nggak ada penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan itu kayaknya jauh deh dari hidup saya. Tuhan itu kayaknya pilih kasih deh. Saya sih memang banyak harta, tapi kok selalu gitu. Tapi kok dia lebih kayaknya bahagia ya. Tapi dia itu kok kayaknya punya segalanya ya. Kayaknya dia ini dan segala macam. Sudut pandang yang salah akhirnya tidak membawa kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari pembelajaran yang pertama ini kita belajar bersama dan menjadi pertanyaan di dalam BR kosong, di dalam BR kita nanti gitu ya. Bagaimana sudut pandangmu saat ini? Di mana sudut pandangmu saat ini? Dan bagaimana status kerohanianmu saat ini? Hal yang kedua yang kita bersama pelajari dari firman Tuhan ini. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-17 tadi dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sudut pandang menjadi satu hal yang penting di dalam hidup kita sebagai bagaimana kita bisa mengucap syukur dan kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika sudut pandang itu ada, sudut pandang itu digambarkan sebagai satu keputusan. Keputusan ketika kita lahir baru, keputusan ketika kita mungkin ibadah, kita KKR, kita ikut doa pagi atau apalah, terus kita berkomitmen, oh ya Tuhan, saya mau bersyukur sama Tuhan. Oh ya Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Oh, saya mau menjadi anak Tuhan. Itu sudut pandang atau keputusan yang akhirnya kita bisa tetapkan di dalam hidup kita. Tapi yang kedua, bagian yang kedua di sini adalah ingin menunjukkan ketika sudut pandang itu ada dan sudah kita tetapkan, perlu yang namanya penuntunan daripada Kristus. Karena Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Dan ayat 18 justru dikatakan, semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tubuh kita adalah tubuh yang lemah. Kita mungkin bisa mengatakan di satu momen, di satu situasi tertentu, mungkin kerohanian kita terpanggil gitu ya. Terus akhirnya kita berkomitmen, saya mau rajin di dalam doa pagi, atau saya mau rajin datang ke gereja, saya mau rajin pelayanan, saya mau rajin ini, itu, dan segala macam. Tetapi ketika kita tidak barengi dengan penuntunan daripada Kristus di dalam keputusan-keputusan kita itu tadi, ingat, iblis tidaklah senang di dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan cobaan, dia akan memberikan tantangan, dia akan memberikan sesuatu hal yang akhirnya membelokkan kita dari tujuan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, rasa jenuh, rasa letih, rasa tidak dihargai, rasa keegoisan kita, rasa sesuatu hal yang, wah ini menjadi sesuatu yang kayaknya sia-sia saya lakukan di sini. Itu adalah cara iblis akhirnya menghantui kita, bahkan menggeser daripada tujuan kerohanian kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ayat 18 memang dikatakan semuanya itu dari Allah. Ketika kita memutuskan iman kita, ketika Kristus mengizinkan kita hidup di dalam masa-masa kehidupan, masa-masa kekelaman, semua ada dalam rancangan besar Tuhan. Tetapi bagaimana kita melewati dari satu titik ke titik yang lain, itu bisa sukses, bisa baik,
dengan pertolongan daripada Tuhan. Tubuh kita adalah tubuh yang lemah. Roh memang penurut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi hal yang kedua yang bisa bersama kita pelajari. Bagaimana waktu teduhmu bersama dengan Tuhan? Bagaimana relasimu bersama dengan Tuhan? Jadi dua pertanyaan ini yang akan kita bersama renungkan di dalam breakout room kita, di mana status kita yang pertama adalah pertanyaan kita, bagaimana kerohanianmu saat ini? Apakah sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Apakah kerohanianmu memiliki dinamis yang sama dengan apa yang menjadi kehidupanmu saat ini? Yang kedua, apakah kehidupan kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan atau masih kepada keegoisan kita? Karena di dalam hal ketika kita menggantungkan kehidupan kita, lebih kita utamakan keegoisan kita akhirnya mengatakan, Tuhan, apa untungnya buat saya Tuhan? Tuhan, apa imbalan yang saya dapatkan dari semuanya ini? Tuhan, kok saya sudah rajin ke gereja, saya sudah kasih persembahan, bahkan perpuluhan, bahkan ucapan syukur. Tapi kok seperti ini Tuhan hidup saya? Tapi kok keluarga saya seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan, dikasih Tuhan. Kita bersama belajar dari bagian firman Tuhan. Kita kembali diingatkan ketika kita menjalani kehidupan. Coba, apa status kerohanianmu saat ini? Yang kedua, apakah Tuhan ada di dalam kehidupan? Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Dari perenungan kami pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan. Ketika kami menjalani kehidupan, perlu adanya komitmen dalam hidup kami untuk kembali, untuk menyatakan, mengikrarkan iman kami, di mana posisi iman kami, di mana status keberadaan kami. Tuhan, tolong kami untuk mencapai momen-momen itu, untuk menjadi keputusan-keputusan bisa bersyukur kami kepada Tuhan. Tetapi tolong juga Tuhan, tubuh kami adalah tubuh yang lemah. Ketika kami menjalankan keputusan-keputusan kami ini, seringkali kami bosan, kami jatuh, kami merasa dirugikan, kami merasa ini dan segala hal karena godaan iblis yang menggodai kami, dan kami akhirnya goyah dari keputusan kami. Tolong kami dengan apa yang sudah kami tetapkan dalam hidup kami. Biarlah kasih penyertaan Kristus itu menyertai kami, menolong kami, dan terus mendewasakan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, itu menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.